Halo semua, khususnya Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. Seperti yang kita lihat di sini, Max Hernandez hari ini, beberapa jam yang lalu, mengumumkan bahwa dia keluar dari developer team of Saitama. Sebenarnya hal ini udah bisa kita perkirakan karena dalam beberapa waktu terakhir memang porsi dari Max Hernandez itu makin lama makin menurun, yang mana tadinya dia fully responsible kepada Saitama Mask. Namun makin hari porsinya makin terkikis, dan puncaknya adalah pada saat dia mengumumkan dia keluar dari Saitama Developer. Gua akan lanjutkan videonya, tenang aja. Namun sebelum itu, gua akan selalu disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi video ini hanya bersifat sharing information aja. Selebihnya kalian harus tetap do your own research, karena itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto, khususnya Saitama. Jadi kita sambung lagi videonya ya, let's go. Oke teman-teman, di cuitan ini Max Hernandez bilang bahwa Hi Wolfpack, meskipun saya selamanya menjadi anggota Wolfpack dan kontributor komunitas, ini menyedihkan untuk memberitahu ke semua orang bahwa saya akan segera mengundurkan diri dari menjadi pengembang Saitama atau developer Saitama dan anggota Saitama LLC. Ini bukan keputusan yang mudah bagi saya. Oke. Jadi dari sini clear ya bahwa Max Hernandez mengundurkan diri dari developer Saitama. Kemudian dia juga nyambung di bawah. Saya masih percaya pada education of finance dan apa yang bisa dicapai Saitama. Visi awal kami untuk Saitama telah bergeser, tetapi masih bisa mencapai tempat yang saya inginkan di masa depan. Saya berharap tim ini baik-baik saja saat saya bertransisi dari developer menjadi pendukung komunitas. So, sepertinya memang kalau dari apa yang dikatakan Max, mungkin dia tidak sepenuhnya setuju dengan mungkin salah satu planning dari Saitama ke depannya. Mungkin saja yang itu menjadikan alasan buat Max untuk mengundurkan diri. But well, sebenarnya kalau dia hanya mengundurkan diri, it's totally fine. Namun yang terjadi di sini ada semacam indikasi bahwa sebelum Max Hernandez mengumumkan pengunduran dirinya dari developer team of Saitama, dia sempat ngejual aset Saitamanya. Seperti yang dicuitkan oleh Cryptobolics, ini orang cukup lama menjadi supporter of Saitama. Sekitar 35 menit yang lalu dia nge-tweet bahwa I'm blown away that Max left, atau saya terkejut bahwa Max pergi dan ngedam asetnya. Maksudnya di sini adalah aset Saitamanya. Bisakah Anda melakukannya secara berbeda, atau apakah perlu melukai investor yang tidak bersalah dengan dump? Sebenarnya gini, nggak ada yang bisa memastikan 100% bahwa wallet yang ngejual atau yang ngedam Saitama beberapa saat yang lalu itu adalah kepunyaan Max. Namun mungkin kalau orang dalam mungkin bisa tahu, tapi yang jelas ketika kita cuma ngelihat walletnya itu nggak ada semacam kayak identitas ini punya siapa. Dan di sini pun juga ada yang kayak semacam nanya, ngasih tanggapan, was there a proof on this or just wild accusations? Ada buktinya nggak, istilahnya seperti itu. Dan memang wajar ketika orang bertanya seperti itu. Jadi gini, pada saat Max Hernandez nge-tweet cuitan yang tadi itu kalau waktu sana ya, itu di jam 8.55 PM atau jam 20.55 malam kalau waktu sana. Dan ini di beberapa menit sebelumnya, 24.1, itu ada wallet yang ngedam 120 ETH, yang mana itu mengakibatkan harga Saitama makin anjlok. Jadi kalau kita lihat di Dextool, yaitu ini jam 8.41, ini waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ini ngedam dengan total ETH 120 ETH. Setelah itu memang kita bisa lihat dari trade historinya ada penjualan secara besar-besaran. Contohnya ini 15 ETH, 17 ETH, bahkan ada yang ngejual beberapa saat yang lalu sekitar 194,5 ETH. Ini besar sekali jumlahnya loh. Jadi wajar saja kalau misalkan harga Saitama tiba-tiba ngedrop. Kita lihat di sini ya, tiba-tiba harganya jatuh dan ini memang udah agak mantul ke atas, dan pada saat sekarang ini harganya ada di 0,0000, ada 80 di belakang koma, 2426. Dan kemungkinan besar ini menurut asumsi gua, sampai nanti Saitama bermigrasi ke versi 2, kemungkinan besar masih akan terjadi penjualan besar-besaran. Kemungkinan besar ini menurut asumsi gua sendiri. Karena bisa kita lihat di sini. Contohnya misalkan Classic Crypto. Di sini dia berkomentar di bawah cuitan dari Max Hernandez. Well then,
Dan kita tahu bahwa Classic Crypto selama ini menjadi supporter dari Saitama yang katakanlah loyal. Dia nge-support Saitama pada saat di waktu-waktu yang berat. Namun pada akhirnya si Classic Crypto pun juga istilahnya keluar atau ngejual aset Saitamanya. Jadi di cuitannya hari ini juga ini, dini hari tadi, I'm no longer aligned with Saitama dan bla bla bla. Menurut gue orang ini punya pengaruh besar juga di Saitama karena bisa dibilang dia supporter yang selama ini ngasih positivity di komunitas, dan ketika dia mengumumkan dia ngejual asetnya dan not aligned with Saitama, kemungkinan besar banyak orang juga yang akan ngikutin dia. Selain itu juga Saita Informer, dia juga supporter of the community. Dia nge-tweet di sini, I will be moving on from Saitama and becoming independent. I'm truly disappointed where this project has gone and the lack of appreciation for the original people like me that helped build the project. All the best to the devs and the future of Saitama. Pada intinya dia nggak akan ngelakuin hal yang sebelumnya, yang selalu nge-support Saitama, dan tentunya akan banyak juga orang-orang yang mungkin mengikuti jejaknya. Selain itu, pengunduran diri dari Max Hernandez pun juga semacam kayak direspon oleh Saitama Guru atau Russell Arman atau the CEO of Saitama. Di sini dia nge-tweet atau di sini dia bilang bahwa we appreciate all the hard work and dedications Max Equations, and of course we'll always be a part of the community. Saat kami mengintegrasikan ke versi Pro kami, Centralized Exchange dan lainnya, kami menggabungkan tim teknologi yang baru-baru ini kami bawa dari India dengan lebih dari 300 personel. Oke, mungkin dari beberapa video yang lalu ada juga yang berkomentar pada saat Saitamask sering mengalami permasalahan, mending IT dari Saitamask dipecat dan diganti. Dan yes, pada akhirnya mungkin ini terjadi bahwa si Max Hernandez yang nge-handle Saitamask, yang mungkin bisa gua katakan dia bukan yang terbaik, gua nggak bisa katakan dia gagal, tapi bukan yang terbaik, dan akhirnya dia mengundurkan diri dari kursi Saitama developer. Pada akhirnya teman-teman, seriously, kalau misalkan gue ditanya kira-kira kedepannya Saitama akan gimana, gue juga bingung jawabnya. Karena kalau dengan melihat keadaan sekarang, memang seakan-akan seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, terasa sangat berat untuk nge-hold Saitama dengan banyak food yang bertebaran. Seriously, bukan hal yang mudah untuk sekarang nge-hold Saitama, apalagi banyak fear atau banyak ketakutan, kekhawatiran ketika nanti transisi dari versi 1 ke versi 2-nya. Jadi sama sekali gua nggak bisa ngasih saran buat kalian. Kalian mau jual, kalian mau holding, kalian mau beli, apapun itu intinya terserah kalian. Tapi kalau misalkan gua ditanya posisi Saitama gua biarin aja gitu loh. Gua biarin aja karena kalau misalkan mau gua jual juga udah istilahnya udah minus banyak juga gitu loh. Ya udahlah, gua biarin aja. Kedepannya akan kayak gimana kita akan lihat nanti. Yang pasti untuk waktu sekarang, sekali lagi gua bilang, fearness, kekhawatiran di komunitas itu sangat-sangat besar tentang kedepannya Saitama. Tapi intinya di sini gue akan ngasih kalian kayak semacam info, bukan hanya info yang bagus-bagus doang, tapi info semacam ini pun juga gue akan share ke kalian, terutama untuk Saitama holder atau Saitama Wolfpack. So kedepannya kita akan kawal akan seperti apa. Pun juga ini Cryptobolic sempat beberapa menit yang lalu ya, nge-tweet bahwa perlu diperbaiki. Di sini dia mengatakan 4 dompet terakhir yang ngedump. Saya pikir di daftar dompet itu ada dompetnya si Max Hernandez. After checking atau setelah memeriksanya, bukan. Saya seharusnya menyalakan komputer saya dan melihat. Saya minta maaf atas kebingungan dan perlu memastikan saya mengklarifikasi kepada komunitas. Seperti yang gue bilang tadi, sama sekali nggak ada yang tahu sebenarnya. Ketika kita melihat suatu wallet, apalagi ini adalah decentralized finance, kita nggak akan bisa tahu secara gamblang itu punya siapa. Namun, yes, itulah orang bisa berasumsi apapun karena mungkin dengan mencocokkan satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Jadi, well, apapun itu intinya pada akhirnya tergantung kita gimana kita menanggapinya. Mungkin sekian teman-teman untuk update kali ini mengenai Saitama. Kedepannya akan gua update lagi ketika ada hal besar terjadi di Saitama. Gak usah khawatir masalah itu ya. Selama ini kalau misalkan kalian cek video gua didominasi oleh pembahasan mengenai Saitama. Jadi kedepannya tetap gua akan sering ngebahas Saitama. Baik buruknya kita akan bahas. Oke? So, sekian dari gua sekali lagi. Thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan thank you banget yang udah support channel ini. So, gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.